Artinya kita harus bisa bekerja sama karena berhasil itu menurut saya bukan sendiri. Tapi berhasil itu adalah bersama-sama. Dalam kebersamaan untuk meraih cita. Dan dalam 1 tahun 6 bulan lebih ini saya telah membawa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terbaik termasuk memperoleh apresiasi dari gubernur terkait keterbukaan informasi publik. Kami juga nomor 1 di DKI Jakarta. Wah, ciri khas yang dari Pak Bima Suprayoga itu adalah punya salam. Ya. Iya, punya salam. Salamnya tuh pokoknya unik lah ciri khas Pak Bima Suprayoga. Apa itu salamnya Pak? Dan filosofi dari salam Bapak itu apa? Salam, sabar, syukur, semangat. Waduh, sabar, syukur, dan semangat. Keren banget. Pertama, kita harus selalu mengingat orang tua kita, Mbak. Itu, makanya saya selalu video call ibu saya berkabar kepada ibu saya. Bahkan saya kalau ada masalah itu, saya menghubungi ibu saya minta doa, tetapi tentu tanpa bercerita masalah yang saya hadapi. Itu membangkitkan semangat saya. Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Ya, kembali lagi dengan kita Duo M. Ingat ya, sekarang sudah diambil alih. Bukan Duo DM, bukan. Tapi Duo M. Duo ya. M. Ya. Tepuk tangannya mana nih penonton masa kita nih? sih? Kok sepi nih kayaknya udah mulai jam segini udah pada makan siang harusnya kan padahal ya. udah makan siang tadi, tapi Betul. kurang semangat. Oke, tidak apa-apa. Karena nanti kita bakal bikin semangat lagi Mega dengan Kehadiran narasumber. Betul. Yang Kita sangat dari pagi luar biasa udah dan inspiratif banyak. ya. Yaps. Ya. Siapa nih narasumber kita hari ini Mega? Yang pastinya ini sosok narasumber yang butuh banyak jaksa. Ya. Ya ini dia Bapak Kajari Jakarta Pusat, Bapak Bima Suprayoga. Bapak Bima Suprayoga, selamat datang Bapak Terima Bima. kasih. Terima Sehat kasih ya Pak. Pak, Ya. wah tapi nih di kesempatan kita mewawancarai Pak Bima, kita ditonton langsung loh oleh Bapak Jamintel kita, Iya. Bapak Bimo. Pak Bima dibaca Bimo. Bimo Pak. Karena orang Solo saya. Waduh, terima kasih Pak sudah berkenan hadir menonton pojok Puspenkum kami Pak. Iya, mantau langsung lebih tepatnya. Mantau langsung. Ini dihadirkan dari daerah, bener nggak nih kerjanya ini Duo Mega Waduh. gitu kan. Iya, mohon izin Bapak Ya. Bima Suprayoga, sebelum yang lain-lain, saya mau tanya ciri khas yang dari Pak Bima Suprayoga itu adalah punya salam. Ya. Iya, punya salam. Salamnya tuh pokoknya unik lah ciri khas Pak Bima Suprayoga. Apa itu salamnya Pak? Dan filosofi dari salam Bapak itu apa? Salam, sabar, syukur, semangat. Waduh, sabar, syukur, dan semangat. Keren banget. Filosofinya apa tuh Pak? Filosofinya yaitu kalau salam sabar berarti dalam berdinas kita harus sabar dimanapun kita berdinas, apapun tugas itu. Syukur artinya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, segala anugerah yang kita miliki. Itu semangat artinya kita harus selalu ingin maju dan tidak pernah menyerah. Intinya pantang menyerah. Salam biasa. sabar, syukur, semangat. Luar biasa sekali filosofi yang sungguh amat luar biasa ya. Iya, Mega ya. filosofinya ini diterapkan loh di dalam kehidupan sehari-harinya, Iya. baik juga di pekerjaannya. Makanya kenapa selain menjadi Kajari DKI, Ya, Bapak Kajari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, maaf Pak. Bapak juga menjadi juara umum Kejari terbaik di DKI ya Pak ya? Kajari Ya, betul. terbaik di Wah, DKI loh, itu keren luar biasa. sekali. Iya. Itu gimana Pak ceritanya bisa Jadi, terpilih Pak? Ceritanya begini, kemarin dalam Rakerda, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi juara umum. Di semua bidang menjadi juara umum. Itu. Semua ini, bidang juara umum. ini prestasi Waduh. yang menurut saya luar biasa. Tentu prestasi ini bukan semata-mata keberhasilan seorang Kajari, Ya. tetapi adalah suatu kerjasama tim. Teamwork artinya. Ya. Artinya kita harus bisa bekerja sama karena berhasil itu menurut saya bukan sendiri. Tapi berhasil itu adalah bersama-sama. Dalam kebersamaan untuk meraih cita. Dan dalam 1 tahun 6 bulan lebih ini saya telah membawa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terbaik termasuk memperoleh apresiasi dari gubernur
terkait keterbukaan informasi publik. Kami juga nomor 1 di DKI Jakarta. Wah, tapi itu Itu. semua tidak lepas dari kepala satkernya dong, pemimpinnya. Karena apa bisa sampai mendapatkan penghargaan-penghargaan yang sebegitu luar biasanya itu adalah karena Pak Bima ini Ya. memang sangat dekat dengan seluruh staf dan jajarannya. Karena kenapa? Karena sering makan bersama-sama. Wah, luar Seperti itu biasa. kalau di Bisa kantor. tahu dia. Iya, Tahu itu dong betul Pak, ya, kita Pak, kan ya? banyak Betul, netizen betul. ya Pak, betul. Itu gimana Pak? Jadi begini ceritanya. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat itu dengan frekuensi perkara yang luar biasa. Perkara pidum maupun perkara pitsus. Kenapa demikian? Karena perkara pidumnya saja sudah ratusan, kemudian perkara pitsusnya itu hanya ada di pengadilan tipikor di Jakarta Pusat. Jadi hampir seluruh DKI itu perkaranya ada di pengadilan tipikor, pasti di pengadilan tipikor Jakarta Pusat. Dan karena letak BUMN, perusahaan-perusahaan serta kementerian yang ada masalah tipikornya di wilayah hukum Kejari Jakarta Pusat, sehingga sidangnya di Jakarta Pusat. Jadi rata-rata sidang di Kejari Jakarta Pusat itu paling cepat jam 8 sampai 9 malam. Waduh. Itu. Dan Jam saya kerjanya? berprinsip begini, sebagai seorang nahkoda itu harus turun terakhir dari kapal. Sehingga saya berprinsip jika semua tahanan sudah masuk, perkara semua sudah selesai, baru saya pulang. Itu. Dan untuk menjaga kebersamaan, saya membiasakan kami itu makan bersama di kantor kalau malam. Itu. Jadi kami tidak perlu keluar, karena kalau keluar mengingat Jakarta ini macet dan sebagainya, akhirnya kami cukup makan bersama. Disitulah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, menumbuhkan semangat bersama, jadi akan timbul empati untuk saling mendukung demi institusi tercinta kejaksaan. Luar biasa. Kayaknya kekeluargaannya sangat erat sekali ya Mega ya di Ya, kantor betul ini sekali. apa ya, wah luar biasa. Untuk Pak Bima ini juga kalau saya sering ngintip-ngintip di sosmednya ini Mega, itu hobi banget olahraga. Waduh, Iya, betul olahraga itu ya, Pak, apa ya? tuh Pak? Hobi Betul, banget. betul. Jadi saya hobi yang sederhana aja, hobi jalan atau hobi sepedaan gitu. Oh jalan sama Selain sepeda. olahraga, yang saya intip lagi dari sosmednya ini, isinya ibu semua. Waduh, kayaknya sosok romantis Iya, sosok juga. romantis Itu juga. yang Iya. dimaksud Mbak Mega itu ibu kandung saya. itu jadi Iya. bagi saya ibu saya itu sudah seorang sendiri, maksudnya saya udah lama ditinggal almarhum bapak saya. Jadi saya itu selalu berpendapat bahwa seorang anak keberhasilan itu adalah tidak lepas dari peran orang tua. Itu saya tiap hari itu selalu video call ibu saya. Itu selalu video call ibu saya kalau pulang ke Solo, kebetulan ibu saya itu di Solo, saya pasti selalu menyempatkan diri untuk ketemu ibu saya dan makan masakan ibu saya. Kenapa demikian? Karena saya merasa itu adalah bagaimana cara membahagiakan seorang ibu. Itu bagi saya masakan ibu saya adalah yang paling enak karena beliaulah yang pertama kali menghidangkan makanan ke saya. Masya Wah, Allah. Makanya Luar biasa katanya sekali. kalau kata netizen, benar nggak sih Pak, Bapak hampir tiap hari tuh video call ibu katanya. Benar sekali. Hampir setiap hari saya video call ibu saya. Pagi atau saya masih di kantor, malam saya video call. Kadang saya sambil makan, saya video call dengan ibu saya. Itu. Pernah nggak Pak tapi lupa video call terus ibu marah gitu? Enggak, ibu saya sejak saya kecil sampai sekarang, ibu saya itu tidak pernah marah dengan saya. Wah. Saya juga anak nakal Mbak. Itu bukan dilihat orang saya itu pribadi yang enggak nakal atau apa. Saya SMA juga nakal, sering pulang pagi, bukan pulang malam lagi, pulang pagi. Itu karena ini memang kehidupan saya harus menjelaskan di sini apa yang saya alami. Iya. Itu. Nah, Mega, kalau dari tadi itu sosok romantisnya Pak Bimo Suprayoga terhadap keluarga nih, ada sosok seremnya. Apa Tahu tuh sosok apa? seremnya? Tahu apa? Masa nggak tahu? Coba apa sosok seremnya? Ini Itu. seluruh Indonesia tahu loh karena pernah dibikin film waktu itu. Iya. Iya, Apa? karena Bapak ini merupakan salah satu tim pengungkap kasus Jiwasraya. Iya, benar sekali. Wah, luar biasa. Bukan cuma tim, tapi Pak Bimo juga merupakan ketua tim JPU, pengungkapan kasus Jiwasraya ya Pak ya? Iya, betul. Penuntut umumnya. Wih. Jadi saya kebetulan, saya sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Mbak. Selatan. Itu saya udah 2 kali Kajari. Sebelum Kajari Tangerang Selatan, Kajari Rokan Hilir di Bagan Api Riau. Nah dari Tangerang Selatan saya
didapat SK menjadi Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Penuntutan Jampitsus. Dan kebetulan saat itu ada perkara Jiwasraya dan saya ada ketua tim penuntut umum. Itu sidangnya di masa COVID lagi ganas-ganasnya. Wah, iya. Itu terbukti semua. Jadi dengan hambatan masa COVID seperti itu ya Pak, tetap Iya. harus melaksanakan sidang. Ya. Kasus yang sangat amat menjadi perhatian publik. Ada kesulitan-kesulitan Pak yang masif mungkin dalam penanganan kasus tersebut? Sebenarnya begini, pada saat masa COVID, tentu kesulitan yang kami hadapi adalah keluarga, diri kami sendiri. Kenapa? Karena kami lihat COVID itu kan begitu banyak memakan korban. Sedangkan persidangan harus tetap berjalan. Tidak mungkin persidangan ini tidak berjalan atau menunggu COVID reda. Dan tidak bisa sidang secara Zoom itu dalam pemeriksaan barang bukti. Sehingga sidang harus berlangsung dengan nyata di persidangan karena alat buktinya ribuan, berkasnya itu 1 meter Mbak. Berkas perkara Jiwasraya itu. Jadi pembuktian tidak bisa dengan virtual itu. Jadi kami harus sidang. Pada saat itu saya berpikir begini, kenapa saya kemudian sidang? Saat itu saya sebagai Kasubdit, karena saya merasa punya tanggung jawab, Mbak. Tanggung jawab terhadap jaksa-jaksa saya, anggota saya. Jadi dengan masa COVID yang saat itu luar biasa, dari COVID yang awalnya hanya biasa, kemudian sampai luar biasa, itu terdakwanya kena COVID. Hakim kena COVID, penasihat hukum kena COVID. Dengan perkara kerugian 1,67 triliun, tentu tidak mungkin pembuktiannya dengan sederhana. Itu jadi prinsip saya selalu hadir di sidang karena menunjukkan komitmen dan tanggung jawab saya terhadap anggota saya, juga terhadap pembuktian perkara ini, khususnya untuk dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Wah. Selalu totalitas. Selalu Pak Bima Suprayoga ini dimanapun beliau ditempatkan, selalu dalam melaksanakan tugasnya itu kuncinya sepertinya yang saya lihat adalah selalu totalitas Mega, Ya, seperti itu. Betul. Ya. Nih, Ya. ngomong-ngomong tadi kan Bapak bilang pernah juga menjadi Kajari Tangerang Selatan ya Pak ya? Betul, betul. Wah, saya dapat info nih Pak, katanya Bapak juga merupakan salah satu pendiri dari Kejari Tangerang Selatan, betul Pak? Betul, jadi begini, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ini berdiri, saya Kajari pertama Mbak. Siap. Itu, jadi kalau ke Tangerang Selatan, lihat foto paling kanan, Kajari pertama itu foto saya. Itu, dan luar biasa, saya membangun Kajari Tangerang Selatan itu dari tidak ada kantor, dari ruko kecil di Bintaro, sampai kemudian kantornya jadi, kantor yang cukup megah dengan 4 lantai, itu saya yang mendirikan. Dan lebih spesial lagi kantor itu, teristimewa bagi saya yang tidak dapat saya lupakan, kantor tersebut diresmikan oleh Pak Jaksa Agung di era Pak Burhanuddin ini, tepat di hari ulang tahun saya. Itu, luar dan dihadiri biasa dengan sekali. Pak Jambin serta jajaran pimpinan lainnya, itu beliau yang menyampaikan jika peresmian kantor itu pada saat ulang tahun saya. Tetapi saya hanya menikmati kantor bagus itu 2 hari. Karena kemudian saya harus pindah ke Gedung Bundar di Jampitsus. Iya. Dan sekarang Pak, untuk sedikit informasi ke Bapak, bagi kami ini kan baru lulus ya Pak ya. Ya. Kejari Tangerang Selatan itu adalah Kejari favorit yang semuanya Betul, betul. pengen banget banget masuk ke situ. Ternyata ini pendirinya sekarang duduk Ya. di samping kita Mega. Wah, luar biasa Ya. memang. Nah, menurut informasi lagi, Ya. katanya berbicara tentang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga merupakan penerima PNBP terbesar tahun 2022 ya Pak ya? Ya. Wah, Jadi luar biasa. begini, dapat saya sampaikan di sini, kami penyetor PNBP terdata di Arsis 1,67 triliun. Wow, Itu, luar biasa. ini terbesar se-Indonesia dan mendapat apresiasi dari Pak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pak Bambang Sugeng Rukmono maupun dari Ketua Pusat PPA. Itu, jadi memang kami nomor 1 Mbak. Saya selalu berpendapat juara itu hanya nomor 1. Yang lainnya hanya peringkat gitu. Ya memang kadang saya agak-agak sombong dikit. Waduh. Karena saya pernah jadi jaksa terbaik tahun 2012. Wah, keren banget. Sidakarya dulu Semoga masih ada. nular. Dulu masih ada yang dikenal dengan Sidakarya, Mbak. Oh, itu Sidakarya. ada Apa Kajari tipe Sidakarya tuh? itu penghargaan terhadap Kajari tipe A, Kajari tipe B, kinerjanya dan jaksa. Oh. Itu waktu itu saya Kasubag bin Solo dan saya menjadi jaksa terbaik pertama. Jadi dari Kasubag bin Solo saya langsung promosi sebagai
koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang. Wah, Wah, ini luar tempat saya biasa. itu Pak. Iya. Semoga nular. Amin, amin. Nanti saya tularin, Iya. Mbak. Wah, salah. Boleh dong Pak dikasih tips and triknya menjadi jaksa yang hebat juga seperti Bapak, Pak. Jadi begini, sederhana saja menurut saya itu. Pertama, kita harus selalu mengingat orang tua kita, Mbak. Itu, makanya saya selalu video call ibu saya berkabar kepada ibu saya. Bahkan saya kalau ada masalah itu, saya menghubungi ibu saya minta doa, tetapi tentu tanpa bercerita masalah yang saya hadapi. Itu membangkitkan semangat saya. Kemudian saya selalu berpendapat kerja itu ada kerja tim. Keberhasilan itu bukan keberhasilan sendiri. Jadi saya selalu merengkuh semuanya, bagaimana bisa bekerja sama sehingga nanti dapat menyampaikan hasil yang optimal. Wah, luar biasa. Begitu. Saya ada satu pertanyaan lagi Pak yang saya penasaran. Mungkin barangkali bisa menambah khasanah wawasan saya dan seluruh hadirin yang menonton podcast ini nanti. Ya. Saya mau nanya maksud dari Kajari Internasional Pak. Itu Kajari. kan kalau Kajari Jakarta Pusat tuh disebutnya pasti kan Kajari Internasional. Nah itu Betul. maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya begini, jadi di KUHP itu sudah diatur bahwa jika ada orang Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, maka yang menangani adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Itu. Jadi kalau ada kejadian di luar negeri, pelakunya orang Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kejarinya disebut di peraturan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Iya, Jadi Kejari Jakarta Pusat adalah dikenal sebagai Kejari internasional. Internasional. Sibuk banget Iya. jadi ya Pak ya. Iya, Wah, bukan luar sibuk lagi, biasa. super sibuk. Tapi saya orangnya kalau nggak sibuk malah bingung, Mbak. Waduh, luar biasa. Izin Bapak sebelum kita mengakhiri Ya. perbincangan kita hari ini nih Pak. Padahal masih pengen sebenarnya Pak ngobrol-ngobrol, Ya. tapi kayaknya Nanti main ke Bapak, kantor aja, Mbak, mampir-mampir. wah boleh Pak, siap Biar pengen bisa lihat. foto-foto di kantor saya. Nggak bisa kalau kami di situ Pak, maksudnya biar nggak mampir lagi, memang setiap hari ke situ. Wah, kode Pak, itu sedikit kode kayaknya Pak. Boleh. Boleh. Itu, kami masih welcome untuk jaksa-jaksa yang mempunyai semangat. Wah, aminkan, Pak, ya. aminkan, amin. Amin. Baik Bapak, satu kata dong Pak untuk Puspenkum. Satu kata untuk Puspenkum saat ini, Puspenkum hebat. Wah, Puspenkum hebat. Itu luar biasa, Puspenkum. Itu saya sangat bangga dengan Puspenkum saat ini, luar biasa. Tampilannya tidak lagi biasa saja, tapi sudah amat sangat luar biasa. Itu karena bagi saya keberhasilan tanpa media itu nothing. Itu keberhasilan harus dengan media dan bisa disajikan. Itu. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semoga kami bisa masuk Jakarta Pusat. Amin, Mbak. Ya. Amin. Iya. Ya. Dan Sobat Adiaksa, kita akhiri podcast kali ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Tapi tunggukan bahwa podcast ini nggak akan berhenti di sini. Kita masih akan ada podcast-podcast yang lain dengan narasumber yang lainnya nanti. So, Sampai jumpa, tetap standby di Rakernas 2023. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.